Jadi orang kalau ikutin ajaran Allah ini pasti akan baik, sempurna hidupnya gitu ya. Maka Allah mengatakan hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus ini, maksudnya agama Islam, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok, dan juga dijelaskan. Makanya Allah bilang faman syaa falyu'min, siapa yang mau beriman silakan, waman syaa falyakfur, siapa yang mau kufur silakan. Beriman masuk surga. Anda mau patuh, Anda sholat, Anda puasa, Allah mudahkan. Anda mau kufur, orang mau berzina, mau mencuri, silakan. Tapi tetap ada konsekuensi masing-masing daripada perbuatan tersebut. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Baik, sekarang di ta'lim kita ini saya akan bahas tentang tafsir surah An-Nahl. Ya. Bapak Ibu tolong buka aplikasi Al-Quran di handphone, surah nomor 16. Ini surah tentang lebah. Ya. Mungkin Anda tanya, Ustadz kenapa harus surah nomor 16? Karena memang imamnya di masjid lagi baca surah ini. Tadi malam itu sampai di ayat 55. Nanti malam ya saya sarankan, Bapak Ibu lagi sholat ikuti imam terawih, buka aplikasi Al-Quran, boleh. Fatwa ulama membolehkan. Ingat surah An-Nahl ayat 56. Nanti dia akan baca itu, nanti malam. Jadi nanti Bapak Ibu ikutin tuh. Kalau selesai satu rakaat, dia misal, biasanya dia rata-rata dia baca antara 10 sampai 20 ayat ya, tergantung panjang pendek ayat. Kalau pendek biasanya dia baca 20 sampai 25 ayat, kalau panjang biasanya cuma 10 sampai 12 ayat. Jadi misalnya dia baca dari 56 sampai 66 misalnya. Kan An-Nahl itu 128 ayat. Nanti kalau rakaat pertama sudah ruku aja, tinggal ditutup handphonenya, bisa ditaruh di depan Anda. Rakaat kedua berdiri buka aja lagi, tapi jangan dibuka dari Al-Fatihah. Nanti kalau sudah mau baca surah baru Anda buka lagi password atau pin Anda atau gitu ya, baru ikutin lagi. Jadi ikutin terus. Nah ini continue ya, selama kita sampai nanti khatam Al-Quran di Mekah, ikutin aja terus. Jadi ibu nanti dan bapak tandain tuh, oh nanti malam selesai surah An-Nahl, berarti nanti akan mulai di surah ini dan itu gitu kan. Karena ini surah An-Nahl surah nomor 16, nanti akan masuk surah nomor 17 Al-Isra, surah nomor 18 Al-Kahfi, 19 Maryam, 20 Toha dan seterusnya. Nah seperti itulah. Nah saya ingin surah ini kita coba bahas. Karena Bapak Ibu akan mendengar bacanya nanti malam. Jadi tak bisa punya gambaran ini apa sih sebenarnya yang sedang dibahas ya. Apalagi memang karena kita bukan orang Arab sehingga tahu semua bahasa Arab. Sehingga alangkah baiknya kalau kita membaca. Dan ada alasan lain tentunya selain memilih surah An-Nahl ini. Karena Ramadan yang sedang kita ada ini adalah bulan Al-Quran. Memang ini saatnya Bapak Ibu mengenal Al-Quran lebih jauh. Dan Al-Quran memiliki 4 hak dari kita. Yang pertama membaca dari awal sampai akhir. Biasa diistilahkan dengan mengkhatam Al-Quran. Al-Quran memiliki 114 surah. Dari Al-Fatihah surah nomor 1, Al-Baqarah surah nomor 2, Al-Imran surah nomor 3, gitu. An-Nisa 4, Al-Ma'idah 5, Al-An'am 6, terus begitu sampai surah 114 An-Nas. Jadi ada 114 surah. Jadi hak yang pertama ini adalah Bapak Ibu baca secara berurut. Setelah Al-Fatihah, pindah Al-Baqarah, selesai Al-Baqarah, pindah Al-Imran, begitu terus sampai selesai. Bapak Ibu ngerti nggak ngerti artinya nggak masalah, baca khatam. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, siapa yang membaca Al-Quran dan dia menguasainya, artinya makharijul huruf, penyebutannya benar ya. Bapak Ibu harus bisa membedakan mana tha, mana sin, mana zal, mana zai, mana sad, mana dha. Bedain mana alif sama ain, bedain mana kaf sama qaf ya. Ini harus kita bedain mana ta sama ta. Ini semua harus kita bisa bedakan. Nah ini Ramadan saatnya kita belajar. Dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan, Nabi SAW, kata Abdullah bin Abbas, Nabi SAW adalah orang yang sangat dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan, di saat Jibril AS datang menemui beliau dan mengajarkan kepada Al-Quran di setiap malam. Dan Nabi SAW sendiri Ramadan itu belajar Al-Quran. Nah kita harus belajar ini Bapak Ibu sekalian ya. Anda kalau ada yang tidak tahu bacaannya, ketemu saya bisa tanya, Ustadz ini bacaannya apa? Atau tanya kepada teman-teman Mutaif, karena yang kami pakai ini jasanya teman-teman Mutaif, semuanya Ustadz, ngerti, semua mahasiswa. Anda bisa bertanya pada teman-teman ini. Itu yang pertama, jadi Bapak Ibu baca, ngerti nggak ngerti artinya, khatam. Khatam ulangi lagi, khatam ulangi lagi. Yang kedua, tadabbur. Tadabbur ini berarti merenungi maknanya. Nah ini yang kita mau masuk sekarang. Tadabbur ini maksudnya merenungi maknanya. Nah kalau tadabbur Bapak Ibu sekalian, dia tidak harus berurut. Tidak harus dari surah nomor 1 sampai surah nomor 14. Surah nomor 1 sampai surah nomor 14 itu tidak harus ya. Tapi Bapak Ibu bisa melihat daftar isi Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu lihat surah yang paling mengkritik buat Anda. Misal, saya mau tahu ini kenapa dalam Al-Quran ada nama-nama hewan.
Ada surah Al-Baqarah sapi betina surah nomor 2, ada ini An-Nahl ya. Lebah, ada An-Naml, semut ya, ada Al-Fil, gajah. Misal Anda mau tahu ini, lalu Anda mulai baca di situ dengan terjemahannya. Kalau ada tafsir Anda baca, ini namanya tadabbur. Allah mengatakan afala yatadabburuna al-Qur'an, tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Nah itu kan. Ini tadabbur. Atau misalnya ibu-ibu mau baca tentang perempuan, ada surah An-Nisa, surah nomor 4, ada surah Maryam, surah nomor 19 misalnya. Atau Anda mau baca tentang nabi-nabi, ya, ada surah Yunus, ada surah Ibrahim, ada surah Yusuf, ya, ada surah Muhammad, ada surah Salam. Ini semua ada surah Al-Anbiya, gabungan semuanya. Anda mau baca tentang kiamat, ada surah Al-Qiyamah, ada surah Zalzalah, misal contoh. Nah ini kita bisa pelajari dari situ. Jadi kita tidak harus berurut, tapi yang jelas kita berusaha untuk mentadabburi ayat-ayatnya. Jadi kita baca ayatnya, baca terjemahannya. Kalau ada tambahan sebab turun ayat, ada tambahan hadis yang menjelaskan dan sesuatu, ini kita pelajari. Yang ketiga menghafalnya. Menghafal Al-Quran, ini juga hak Al-Quran. Ini juga sama dengan metode tadabbur. Dia tidak harus berurut dari awal sampai akhir. Tapi bisa kita pilih surah yang paling kita suka, mulai dari situ hafal. Yang penting berusaha agar hafalannya terus bertambah, gitu kan? Kemudian yang keempat mengamalkan isinya. Nah ini yang kita harus berikan kepada Al-Quran, gitu ya. Baik, sekarang kita coba buka surah An-Nahl, surah ya yang berbicara tentang lebah. Nanti akan ada di tengah-tengah surah ini ada penyebutan tentang lebah itu sendiri. Bagaimana Allah menyuruh kita untuk mentadabburi, memikirkan bagaimana Allah ciptakan lebah, dan lebah ini punya komunitas sendiri, dan mereka bagaimana ada berbagi-bagi tugas mereka. Ada yang memang mencari sari bunga, ada yang mengambil sari bunganya, ada yang membuat sarang, ada ini dan itu macam-macam ya. Tapi jelas Allah jelaskan di sini dari perutnya Allah keluarkan obat ya, minuman yang sehat, dan obat itu adalah madu. Nah ini sebabnya kenapa dinamakan surah An-Nahl. Surah An-Nahl. Baik, saya akan bacakan dari ayat satunya dulu. Tentu kita akan coba membaca semaksimal kita bisa. Saya tidak tahu bisa diselesaikan 128 ayat atau tidak, tapi kita coba ya. Dimulai dari awal Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ayat yang paling mulia dalam Al-Quran, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang bagi hamba-hambanya yang patuh. Bagi pelaku maksiat tidak bisa berpegang pada dua sifat ini, tapi mereka harus berpegang pada ayat yang lain, yaitu Innallaha syadidul iqab. Allah sangat berat siksaannya. Kenapa banyak pelaku dosa tidak mau taubat atau menunda-nunda? Karena mereka fikir Allah itu kan baik, Allah penyayang dan pengasih. Dia lupa kalau ini sifatnya untuk orang-orang yang patuh. Yang melanggar ini justru sifat Allah yang lain, yaitu syadidul iqab. Allah berat siksaannya. Baik, di ayat pertamanya Allah mengatakan ata amrullahi fala tasta'jiluh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka jangan kamu meminta agar disegerakan datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Jadi semalam itu kebetulan memang dibaca dari ayat 13, 14 surah Ibrahim, kemudian disambung ya sampai surah An-Nahl ini. Ya. Tentu ada di antaranya surah Al-Hijr 99 ayat, ada surah Ibrahim juga. Nah itu maka imamnya selesaikan di ayat 55 semalam. Kita akan lanjut malam ini di 56. Nah ayat yang pertama ini itu menyebabkan Bapak Ibu sekalian, orang-orang kafir Quraisy, mereka karena memungkiri dakwah Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan ambil jalan pintas. Udahlah Muhammad, kami nggak mau beriman. Udah apa yang kau ancamkan datangkan aja. Kau bilang Allah akan menjatuhkan hukuman dari langit, Allah akan goncangkan bumi, apa saja yang kau ancamkan datangkan saja. Maka Allah mengingatkan mereka, Allah mengatakan telah pasti datangnya ketetapan Allah. Orang yang beriman dan patuh Bapak Ibu sekalian akan sama akibatnya. Para nabi-nabi, para sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang beriman, akibatnya jelas. Kita lihat di kehidupan Nabi SAW, beliau berbahagia, beliau bahkan akhir hidupnya menjadi raja, menjadi pemimpin, memiliki kekayaan, pengikutnya banyak. Sahabatnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, ini kalau bukan karena Islam mereka tidak dikenal, kata para ulama. Tapi karena mereka masuk Islam, maka Allah angkat derajat mereka menjadi raja-raja kaum muslimin. Di masa Abu Bakar itu seluruh jazirah Arab dan fitnah penolakan zakat dan orang-orang murtad selesai hanya dalam 2 tahun, di tahun 11 sampai tahun 13 Hijriah. Karena Nabi Muhammad SAW itu mulai hijrah di Madinah tahun 1 Hijriah sampai tahun 11 beliau wafat. Tahun 11 sampai 13 diganti oleh Abu Bakar. Nah, di sini Abu Bakar menyelesaikan fitnah internal dalam 2 tahun saja. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab 13 sampai 23, 10 tahun itu sempat menaklukkan mayoritas wilayah Persia yang berada di timur Jazirah Arab, dan juga mayoritas wilayah Romawi yang berada di utara Jazirah Arab. Dan waktu itu umat Islam punya wilayah kekuasaan sangat luas sekali.
Di tahun setelahnya Utsman bin Affan datang, itu tahun 23 sampai sekitar 37-38 Hijriah, dan di masa ini masa keemasan kemakmuran karena semua umat Islam makmur hidupnya di masa itu. Sampai seringkali disebutkan dalam riwayat Utsman bin Affan seringkali mengutus setiap hari. Ya kalau masa sekarang kan mungkin kontainer, kalau masa dulu itu unta-unta yang membawa kebutuhan sambil mengatakan, hai muslimin, ini hak kalian, ambillah, Amir Mukminin suruh kalian mengambilnya. Sehingga tiap hari ada pembagian kebutuhan mereka. Dan setelah itu ada fitnah internal lagi terjadi setelah Utsman bin Affan dibunuh oleh kaum Khawarij. Ini kisah yang panjang tapi saya ringkaskan. Lalu Ali bin Abi Thalib menyelesaikan fitnah internal selama tahun 37 atau 38 sampai tahun 40 Hijriah. Setelah itu selesai masa Khulafaur Rasyidin dan berdirilah kerajaan pertama dalam Islam namanya Umayyah dari tahun 40 sampai 132, lalu berdiri Abbasiyah 132 sampai 656 Hijriah, lalu Utsmaniyah kurang lebih 80 sekian sampai 1924 pada saat berubah Turki menjadi republika. Nah, itu masa-masa kejadian. Tapi yang jelas waktu itu di masa Nabi Muhammad SAW sebenarnya sudah disampaikan kemenangan pasti akan datang, Islam akan menyebar, ini kebenaran. Tapi mereka menolak dan mereka ambil jalan pintas. Sudahlah, kami nggak mau percaya, datangkan aja hukuman Allah. Maka Allah mengatakan, telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka jangan kamu meminta agar disegerakan datangnya. Jangan bilang, Allah bilang khamr haram, zina haram, akan dihukum. Mana buktinya? Misal, naudzubillah, dia nantang gitu. Jangan minta itu, Allah mengatakan, karena itu gampang kalau mau didatangkan. Seketika urat sarafnya dipelintir, dicabut ruhnya, keseliokan, dijatuh, macam-macam. Ya bisa terjadi segala macam hal kepada seseorang. Maka lebih baik minta sesuatu yang baik. Ya Allah, kalau ini benar berikan kepada hamba-Mu petunjuk, kan, daripada minta dihukum, ya. Jadi kalau ada yang melanggar, melakukan perbuatan dosa, Bapak Ibu sekalian, dan ada yang ingatkan, Pak, Ibu jangan lakukan karena itu dosa. Kita harusnya bilang, ya terima kasih ya, doain supaya saya bisa segera tinggalkan. Jangan bilang, kau tahu apa, bantah orang seakan-akan enggak benar tuh ancamannya, seakan-akan tidak benar. Padahal Allah bisa datangkan setiap saat. Nah, itu yang dimaksudkan. Maha suci Allah, maksudnya dari segala macam kekurangan. Setiap Bapak Ibu baca Al-Quran, Maha suci Allah berarti dari segala macam kekurangan. Karena Allah itu la ta'khuduhu sinatun wala naum, dalam ayat kursi kan, Allah tidak ngantuk apalagi tidur. Allah tidak pernah punya kekurangan. Nabi Musa alaihissalam pernah berkata kepada Jibril alaihissalam, hai Jibril, tolong tanyakan kepada Allah, apakah Allah itu mengantuk? Ya, maka Jibril mengatakan, hai Musa, Tuhanmu menginformasikan kepadamu agar kamu pegang segelas air. Jangan kamu pindah, tinggalkan sampai Allah izinkan. Maka Nabi Musa pegang sampai Nabi Musa ngantuk, akhirnya gelas itu jatuh dan tumpah air. Di saat itu Allah berfirman, hai Musa, kalau seandainya aku mengantuk, maka alam semesta ini akan seperti air yang ada di gelasmu. Allah sempurna, tidak ada kekurangan. Dia maha kaya, ya, ghani. Allah itu maha kuasa, ya, maha perkasa, maha keras siksaannya, maha luas rahmatnya. Jadi luar biasa. Sampai dalam hadis qudsi dikatakan, hai sekalian hamba-hambaku jin dan manusia, kalau yang awal kalian dan akhir kalian, manusia pertama dan jin pertama dan yang terakhir nanti, semuanya berada di satu tempat dan semuanya minta hajatnya masing-masing maksimal, dan aku berikan semua hajat jin dan manusia itu, dari manusia pertama dan jin pertama sampai yang akhir, miliaran jumlahnya, aku berikan semua hajat-hajatnya, tidak akan mengurangi dari kekayaanku dan kekuasaanku kecuali seperti jarum atau jari yang dicelupkan ke lautan lalu diangkat. Yang luas ini kekayaan Allah, sementara yang air yang ada di jari atau di jarum itu, itulah sedikit yang dibagikan kepada hamba-hambanya. Jadi Allah itu maha kaya, maha sempurna. Makanya dikatakan Allah itu maha suci. Dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Maksudnya tidak pantas Allah disekutukan dengan berhala. Orang-orang Quraisy itu, kalau Bapak Ibu hidup di masa itu dan ngobrol sama Abu Jahal, Abu Lahab, ya Umayyah bin Khalaf, tokoh-tokoh Quraisy yang meninggal dalam keadaan kafir. Sebenarnya kalau ditanya, ini Ka'bah rumahnya siapa? Mereka bilang Allah. Siapa yang ciptakan langit dan bumi? Mereka bilang Allah. Mereka juga haji mengikuti ajaran Nabi Ibrahim AS. Tapi apa kesalahan mereka? Mereka syirik, menyekutukan Allah dengan makhluk. Jadi kalau mereka sembelih hewan, Bapak Ibu sekalian, mereka niatkan setengahnya hewan itu buat Allah, setengahnya buat berhala mereka. Ada 360 berhala di Mekah. Ya, ini tidak boleh, ini kesyirikan kepada Allah. Allah sangat murka dengan orang-orang yang syirik. Allah tidak butuh partner karena Allah maha sempurna, gitu ya. Nah, itu yang dimaksudkan maha suci Allah, maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Karena Allah nggak butuh sekutu. Makanya kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau kalian punya hajat apapun, mintalah kepada Allah walaupun tali sendal kalian. Hal yang kecil pun minta sama Allah. Ya. Dan harus kita dahulukan memohon kepada Allah sebelum kita ikhtiar di alam manusia. Makanya sebelum keluar rumah, sebelum makan, sebelum tidur berdoa. Artinya kita mentauhidkan Allah, kembali kepada Allah, baru kemudian kita ikhtiar.
Di ayat 2-nya, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fattakun. Dia-nya besar kata ganti Allah, menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya. N-nya besar kata ganti Allah, perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Maksudnya yang Allah ini punya hak secara kausalitas, secara totalitas untuk memilih siapa yang Allah datangkan malaikat untuk menerima wahyu, maksudnya para nabi-nabi gitu ya. Dan isi wahyu kepada nabi-nabi adalah peringatkanlah olehmu sekalian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak melainkan aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku, maksudnya tunduk kepadaku. Jadi semua nabi-nabi dakwanya sama, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat 3-nya, Allah memperkenalkan dirinya, khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yusyrikun. Dia yang telah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Ini bumi dan langit yang kita pijakin, bumi yang kita cocok tanam, yang kita ambil hasilnya, yang kita bangun rumah di atasnya, yang kita aktivitas, itu semua ada penciptanya. Dan juga langit ini semua itu ada ciptaannya, atau Allah SWT menciptakannya. Dan tidak ada yang menciptakan kecuali Dia. Maka Allah mengatakan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Apalagi orang-orang Mekah kadang-kadang menyekutukan Allah dengan benda-benda mati. Patung itu dia yang bentuk, dia yang ukir, dia yang warnain, dia yang berikan nama, dia pikul ke tempat yang dia mau taruh. Kemudian kalau rusak dia perbaiki, lalu dia panggil Tuhan. Bagaimana nih? Tidak akan setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka sekutukan. Dan ini hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Di Indonesia juga ini ada orang yang melakukan kesyirikan karena tidak sadar. Seperti mereka dalam sholat bilang, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Selepas salam pergi minta ke kuburan di sebelah masjidnya. Tapi mana komitmennya tadi? Mana komitmen kita mengatakan hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Masih banyak pergi minta tolong pada dukun, pakai jimat. Kenapa ini? Kenapa enggak minta kepada Allah saja? Kata Nabi Muhammad SAW, mintalah segala sesuatunya kepada Allah ya, sampai kepada tali sendal kalian. Makanya Umar bin Khattab dan riwayat dikatakan pernah tali sendalnya putus, minta sama Allah dari langit. Ya Allah, ya berikanlah penggantinya. Tentu cara kita memahami penerimaan doa dari Allah, kalau kita minta ya Allah berikanlah saya rezeki, Allah enggak akan lemparin uang dari langit. Kalau kita minta ya Allah sembuhin saya, Allah tidak akan lemparkan obat dari langit. Kita minta jodoh, Allah tidak akan lemparkan manusia dari langit. Lalu bagaimana kita memahami kalau doa kita sudah diijabah? Datang dalam kehidupan kita mengikuti sistem yang Allah sudah buat, namanya sunnatullah. Jadi Allah sudah buat sistem, kita kalau lapar lalu kita bilang ya Allah hilangkan lapar saya. Laparnya enggak tiba-tiba hilang. Sistemnya gimana? Allah mudahin kita dapat makanan, kita kunyah dulu, ditelan dulu, diproses usus baru laparnya hilang. Nah itu namanya ya prosesnya, itu sistem. Nah begitu juga dengan orang capek, sakit. Allah buat dia minum obat, ada dosisnya, istirahat yang cukup, baru hilang sakitnya. Kan seperti itu. Nah itu sunnatullah, sistem. Seperti itulah. Jadi kalau kita bilang ya Allah sembuhin saya, Allah tidak lemparin obat dari langit, tapi Allah akan mudahkan kita bertemu dengan seorang dokter yang konsultasi cocok, kemudian kita sembuh. Kan itu. Atau kita bicara sama teman, saya sakit ini sakit itu. Tadinya tidak niat, tapi tiba-tiba ngobrol dan dia rupanya punya pengalaman. Dia mengatakan, oh setahu saya ada dokter yang bagus di sana. Kita konsultasi, cocok, resep cocok, kita sembuh. Apakah dokter sama obat yang sembuhkan? Jawabannya tidak. Makanya semua resep dokter itu semoga lekas sembuh. Gak ada yang pasti sembuh. Mereka cuma ikhtiar. Jadi Allah yang menyembuhkan, Allah mudahkan kita begitu. Kita minta jodoh, ada yang tawarkan diri, ada yang tawarkan untuk nikah sama anaknya, ada yang ini, nah itu berarti sinyalnya gitu ya. Begitu juga dengan rezeki, ada yang tawarin bisnis bersama, ada yang tawarin bekerjaan, maka semua itu berarti sinyal jawaban daripada doa kita, seperti itulah. Baik, ayat 4-nya. Di ayat 4 ayat 3-nya sudah tadi, khalaqas samawati wal arda bil haqq. Allah menciptakan langit dan bumi dengan benar, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Kemudian ayat 4-nya, khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Lalu Allah menggambarkan tentang kita manusia. Dialah juga Allah satu-satunya yang telah menciptakan manusia dari air mani. Semua manusia dari sperma ya, kecuali Nabi Adam dan Nabi Isa. Dua ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Allah ciptakan langsung dari tanah, lalu ditiupkan ya, dikatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Tapi yang lain semua dari sperma, dan kita tahu sperma ini kalau tidak membuahi maka dibuang. Perempuan pun yang telah dituangkan di rahimnya dia akan membuangnya. Artinya sangat hina sebenarnya, gitu kan? Lalu Allah mengatakan tiba-tiba waktu sudah dewasa, sudah jadi sarjana, sudah punya power, ada orang di sekitarnya, dia menjadi pembantai yang nyata. Mana Tuhan? Saya nggak lihat. Mana buktinya? Dan seterusnya, membangkang.
Padahal tadinya dia orang yang sangat terhina dan dia pun diciptakan dari sperma yang Allah ciptakan semua itu. Tidak akan pernah kita temukan selamanya ada ilmuwan yang mengatakan oh sperma itu kami yang buat, misalnya dokter yang menemukan atau apa, itu memang sudah alami. Ayat 5-nya Allah gambarkan juga di sekitar kita tentang hewan-hewan. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Dan dia, D-nya besar kata ganti Allah, dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya ada dalam kurung bulu yang menghangatkan. Bulu domba kita ambil dibuat jadi jaket gitu kan. Misalnya itu ya. Dan berbagai manfaat dan sebagiannya kamu makan, maksudnya dagingnya. Manfaat-manfaat lainnya seperti kita ambil susu, dari lemaknya bisa dibuat keju dan seterusnya. Kemudian ayat 6-nya, walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, maksudnya pada hewan-hewan itu, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan. Ini biasanya orang kalau Bapak Ibu mau lebih jelas, bukan kita bayangkan punya 5-10 ekor domba atau sapi, tapi coba searching di Google gitu ya. Peternakan domba terbesar di dunia atau sapi terbesar di dunia itu Bapak Ibu lihat nanti. Itu biasanya kan ribuan ekor jalan ya. Dan itu pemandangannya punya kenikmatan sendiri bagi para pengembala itu. Pada saat mereka bawa untuk makan dan pada saat dipulangkan ke kandang bisa digiring, semuanya bisa satu titik datang gitu ya. Ini Allah gambarkan. Jadi betul-betul Allah bicara sesuai dengan realita dan data yang kita bisa lihat di lapangan. Ayat 7-nya, wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi syiqqil anfus inna rabbakum laraufur rahim. Dan ia, maksudnya hewan-hewan ternak tadi, ya memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran yang memayahkan diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ada beberapa wilayah-wilayah yang tidak bisa kecuali pakai hewan ya. Pakai kuda, pakai sapi, ya, membawa unta, membawa ke lokasi-lokasi yang sulit. Allah kasih gambaran, itu juga salah satu manfaatnya. Di ayat 8, wal khaira wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan dia juga Allah telah menciptakan kuda, bagal itu Bapak Ibu sekalian peranakan antara kuda sama keledai. Jadi kalau kuda sama keledai dinikahkan itu lahirnya bagal. Bagal ini biasanya lebih indah bentuknya, bulunya lebih bagus, biasanya dipakai oleh raja-raja di istana. Ya. Itu yang namanya bagal. Allah mengatakan, dan dia juga menciptakan kuda, bagal dan keledai. Agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Kita tahu kuda itu mahal, apalagi kalau dikenal dengan kuda tanding biasanya itu, ya, bisa juga dikenal dengan kuda Arab, itu besar dan mahal, miliaran harganya. Maintenance-nya pun tidak mudah itu ya. Tapi Allah berikan gambaran itu agar kita menjadikannya sebagai perhiasan dan juga menungganginya. Ayat 9-nya, wa 'alallahi qasdus sabili wa minha ja'ir walau syaa lahadakum ajma'in. Maaf, di ayat 8 tadi ada juga yang Allah gambarkan kepada kita, ada banyak hal-hal yang Allah ciptakan tapi kita tidak tahu. Mungkin di kedalaman lautan, mungkin di angkasa sana, jadi masih banyak yang kita tidak tahu sama sekali, ya. Di ayat 9-nya, dan hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus. Maksudnya Allah harus turunkan ayat ini untuk menjelaskan kepada kita, perkenalkan siapa dia, lalu kita pun mengerucut untuk beriman kepadanya. Dan perlu Bapak Ibu garis bawahi, semua orang yang beriman kepada Allah pasti hidupnya sempurna. Karena yang Allah perintahkan semua baik-baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah, bagus-bagus. Ya. Dan yang dilarang itu semuanya tidak baik. Seperti menipu, mencuri, membunuh, mengganggu, semua dilarang. Jadi orang kalau ikutin ajaran Allah ini pasti akan baik. Sempurna hidupnya gitu ya. Maka Allah mengatakan hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus ini, maksudnya agama Islam, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok, dan juga dijelaskan selain sesembahan Allah, selain agama Islam itu dianggap bengkok. Dan jikalau dia Allah menghendaki, tentulah dia memimpin kamu semuanya ke jalan yang benar. Maksudnya kalau Allah mau, Allah langsung saja ciptakan semuanya dapat hidayah. Tapi Allah ingin ya dengan keadilannya memberikan kesempatan Bapak Ibu memilih. Sekarang ini kalau ada orang yang mau puasa, bebas. Silakan, dia dapat pahala dan dia akan ya merasakan manfaatnya untuk kesehatan. Ada orang yang tidak mau puasa, Allah tidak turunkan malaikat dari langit langsung cambuk dia. Enggak, itu terserah dia. Tapi nanti dia tahu konsekuensinya, tidak puasa akan dosa ya. Nanti ancamannya ada siksa kubur, ada siksa neraka, nah seperti itu. Jadi ini sebenarnya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu perlu garis bawahi, kata ulama, orang-orang pun nanti masuk ke neraka di hari kiamat Bapak Ibu sekalian dalam kondisi mereka mengakui keadilan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui keadilan Allah Subhanahu wa taala karena yang bohong, yang zina, yang riba dia,
Allah sudah turunkan larangannya, tapi dia mau melanggar. Itu pun Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahnya masih berikan satu kata kunci rahasia. Saya melihat ini sebuah bonus yang luar biasa, yaitu taubat. Taubat ini bisa memaafkan dan memutihkan semua kesalahan yang lalu sehingga tidak ada konsekuensi hukuman dan fasilitas bisa kembali yang tertahan karena dosa-dosa. Gitu kan? Makanya Allah bilang, "Faman syaa'a falyu'min." Siapa yang mau beriman silahkan, "Waman syaa'a falyakfur." Siapa yang mau kufur silahkan. Beriman masuk surga. Anda mau patuh, Anda sholat, Anda puasa, Allah mudahkan. Anda mau kufur, orang mau berzina, mau mencuri, silakan. Tapi tetap ada konsekuensi masing-masing daripada perbuatan tersebut. Jadi Allah tidak ingin memaksakan semua harus dapat petunjuk atau semua harus sesat. Itulah makna ayat ini. Di ayat 10-nya, Allah kenalkan lagi dirinya, supaya kita lebih bisa mengenal siapa sebenarnya Tuhan yang sedang kita sembah. Huwallazi anzala minas sama'i ma'a lakum minhu syarab wa minhu syajarun fihi tusimun. Dialah satu-satunya yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagian lagi menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan kamu mengembalakan ternakmu. Jadi kalau teman-teman ya, ini kadang-kadang kita enggak renungi hal yang besar tapi kita malah renungi hal yang kecil. Masuk akal enggak Bapak Ibu sekalian? Kita tidak bicara kalau shower kita lagi rusak ya. Tapi kalau tiba-tiba Bapak Ibu lagi di kamar mandinya shower tiba-tiba jalan. Pasti kita akan kaget, dari mana? Siapa yang jalanin? Kan gitu, nggak mungkin. Nah itu rasionalnya. Kalau rusak kita tidak bicara. Tapi kalau normal, harusnya kan harus ada yang nyalain baru nyala, yang on kan, ya kerannya baru keluar airnya. Nah ini hal yang kecil. Kadang-kadang kita heran, kok bisa kerannya jalan tidak ada yang nyalakan misalnya. Bagaimana hal yang kecil begini membuat kita kaget, tapi kita tidak kaget melihat dan kagum melihat dari langit ada awan turun hujan. Bahkan kadang-kadang uniknya, ini jalan raya kiri kanan, yang kanan basah yang kiri enggak. Pernah lihat enggak? Itu kalau enggak ada yang atur gimana caranya? Kan di sini hujan, di sini enggak. Gitu kan? Bahkan kadang-kadang di satu wilayah, ya saya pernah di Jakarta Timur, ada yang hujan, ada yang enggak, kan gitu. Itu kuasa, ada yang mengaturnya, enggak mungkin. Allah mengatakan, dan ajaibnya memang air hujan itu bermanfaat sekali. Perlu Bapak Ibu garis bawahi, air yang kita konsumsi bukan air yang baru. Air yang sudah dari dulu sebelum kita diciptakan semua, sebelum manusia sudah air ini. Ya, kita sudah tahu secara ilmiah, Allah buat kita faham ilmunya, kalau lagi panas, air itu menguap, ditampung di awan, difilter lagi kembali, lalu diturunkan sudah bersih. Ini aja air-air terus ini yang didaur ulang kita pakai ini. Itu kuasa Allah SWT. Makanya Nabi SAW kalau turun hujan, beliau buka imamahnya, beliau buka sedikit bajunya dan membiarkan air hujan kena, lalu beliau mengatakan, sungguh air ini baru saja turun dari rahmat Tuhannya. Jadi air ini aja terus kita pakai. Itu kan berarti harus kita pikirkan, ini ada yang menciptakannya. Dan Allah sini disebutkan dengan sangat rinci. Dia menurunkan air hujan dari langit. Ya, sebagian kalian minum, sebagian lagi kalian bisa menyuburkan tumbuh-tumbuhan kalian, dan di atas tumbuhnya tumbuh-tumbuhan itu kalian ternakkan lagi hewan kalian. Kadang-kadang subhanallah tanah gersang, kering. Kita mungkin pernah lihat di musim paceklik, kadang-kadang tanah sampai pecah. Turun hujan sebentar aja, hijau kembali, subur. Itu kan berarti harus ada yang mengaturnya, gitu kan? Nah ini poin untuk merenungi tentang ciptaan Allah. Di ayat 11-nya Allah masih menyambungkan tentang masalah manfaat hujan. Yumbitu lakum bihi zar'a waz-zaituna wan-nakhila wal-a'naba wa min kulli tsamarat. Inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Dia Allah menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman. Di antaranya keluar zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada kejadian itu adanya buah-buahan muncul dan berbagai macam rasa, ya benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau memikirkannya. Saya pernah kasih contoh di pengajian Bapak Ibu sekalian, saya minta panitia datangkan anggur waktu itu, yang masih lengkap di tangkainya. Lalu saya bilang, Bapak Ibu sekalian, Anda sebelum makan anggur itu, jangan langsung, saya mau anggur hitam, saya mau anggur merah, saya mau anggur hijau, terus petik, lalu makan, manis ya, selesai. Itu sayang sekali kalau cuma sebatas itu ya. Anda seperti umumnya orang muslim bukan seperti itu. Dia harus menghadirkan apa yang ada depan matanya untuk mengenal Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Pikirkan teman-teman, siapa yang membuat warna seindah itu? Merahnya, hitamnya, hijaunya. Siapa yang menancapkan di tangkainya dengan begitu rapi sampai kadang-kadang dibuat imitasinya. Anggur ditaruh di meja atau dihidangkan atau dipajang di dinding. Ada yang dibuat dari batu ukiran, ada yang dibuat dari plastik. Karena indahnya sebenarnya sampai dibuat imitasi seperti itu. Sebenarnya teman-teman sekalian, ya ini perlu kita jadi bahan tadabbur. Bahkan bukan cuma sekedar warna, cita rasa, aroma, semuanya ada. Dan uniknya tidak pernah habis anggur itu. Tidak pernah habis. Dan lemahnya manusia, kita kalau sudah petik anggur itu dari satu tangkainya, kita nggak bisa tancapin lagi. Kita nggak bisa sama sekali, gitu kan?
Berarti ini menandakan ada sesuatu yang harus kita renungi, dan itu tumbuh semua dari air hujan. Ada ayat yang lain tentu menjelaskan juga, tapi beda surah, yang kurang lebih maknanya kami turunkan air hujan dari langit dan ada pohon buah-buahan disirami dengan air hujan yang sama atau air yang sama, tapi beda hasil panennya. Allah ingin menunjukkan kemahakuasaannya. Ini maksimal, ini enggak. Ada satu pohon, yang satunya asam, yang satunya manis. Tidak semuanya sama. Ini Allah sengaja lakukan untuk menunjukkan ada yang mengaturnya loh. Ada yang mengatur semua itu. Itu makna daripada ayat ini. Jadi maknanya dalam sekali. Pohon-pohon yang disebutkan di sini Bapak Ibu sekalian, zaitun, kurma, ini anggur, ini umumnya ya waktu itu di Jazirah Arab cukup banyak, dan dua pohon ini, zaitun sama kurma, termasuk pohon yang paling panjang umurnya. Zaitun itu bisa sampai ribuan tahun pohonnya. Dan kurma pun sama. Di Saudi ini kalau ada orang kaya, itu dinilai kaya kalau sudah punya kebun kurma. Kalau masih punya mobil-mobil mewah, rumah besar itu masih standar, biasa dianggap biasa. Tapi kalau punya kebun kurma itu, karena pohon kurma itu mahal dan maintenance-nya juga susah, serta kurma itu kurang lebih ada 300 macam. Ada yang kering, ada yang basah dengan segala macam jenisnya gitu ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau kurma kering bisa bertahan sampai sekian tahun, seluruh dunia juga orang konsumsi. Berarti dia sangat menguntungkan gitu ya, sangat menguntungkan. Nah seperti itulah. Begitu juga dengan zaitun, kita tahu kalau minyaknya bagus untuk kulit, kemudian juga buahnya itu sangat bagus buat kesehatan. Di Turki kami pernah, biasanya Desember Uhud Tour kita buat program Umrah Plus Turki. Salah satu informasi yang disampaikan oleh teman-teman tour leader di sana, ada beberapa wilayah di Turki itu umurnya orang rata-rata di atas 100 tahun. Dan kalau ada orang yang meninggal di bawah 90 tahun, biasanya mereka masih merasa aneh, kok bisa gitu ya. Seperti itu, di wilayah itu kan sudah biasa. Ternyata salah satu rahasia yang diadakan penelitian, tidak ada satupun orang di kampung itu kecuali konsumsi zaitun. Jadi mereka makan buahnya, minum minyaknya gitu ya. Itu mungkin bisa dipelajari secara ilmiah, cukup banyak penelitian tentang masalah ini. Tinggal mungkin kita lihat ada yang virgin oil, ada yang fomes kalau beli ya. Biasanya begitu ada perbedaan. Nah, yang sering dikonsumsi itu baik untuk kulit ataupun diminum itu yang virgin oilnya. Itu contohnya.